Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Hari ini kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu dari segenap isi hati kami Tuhan. Biar Engkau yang disukakan, Engkau yang disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan lewat lagu ini. Biarkan ini keluar dari hati teman-teman, hati adik-adik semua. Yuk. Seperti hirup sarinu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti hirup sarinu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kau telah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kau telah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar ini yang menguatkan hidup kami. Biar segala kemuliaan, hormat, sanjung kuasa hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Oke, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum itu, kakak perkenalkan diri kakak dulu ya. Nama kakak Kak Lady. Oke, jadi pagi hari ini kita akan bahas tentang namanya perkataan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau perkataan itu punya kuasa loh. Nih, kakak mau baca ya satu ayat di Yunus 2 ayat yang ke-10.
Nah, ini ada sebuah kisah Yunus. Kisah Yunus ini ceritanya adik-adik kan tahu semua kalau Yunus itu dimakan sama ikan besar. Nah, tapi Yunus itu bisa keluar dari perut ikan karena Tuhan itu memperkatakan firman. Oke, kita baca di Yunus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Di Yunus 2 ayat yang ke-10. Ayat ini berkata, "Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat." Nah, ada juga satu ayat lagi tentang kuasa perkataan. Ini ada di Kejadian 1 ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke. Tapi ada satu ayat lagi adik-adik. Ini ayat yang terakhir. Ada dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam." Nah, dari ayat yang udah kakak bacain tadi, 3 ayat tadi, itu menandakan kalau perkataan kita itu punya kuasa adik-adik. Kak, kok bisa ya perkataan kita bisa punya kuasa? Iya dong, karena di Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah adik-adik, artinya lidah kita ini, mulut kita ini punya kuasa loh. Setiap kita ngomong apa, hal itu bisa terjadi. Nah, kalau Tuhan saja bisa buat ikan itu memuntahkan Yunus, Tuhan punya kuasa perkataan, kita sebagai anak-anaknya Tuhan juga punya kuasa perkataan loh adik-adik. Jadi kita harus pakai mulut dan lidah kita, bibir kita ini untuk berkata yang positif. Mungkin adik-adik pernah dengar kata kakak di sekolah minggu atau kata mama papa bilang kayak gini. Kalau mau ngomong harus dipikir dulu. Jangan ngomong dulu, habis itu mikir. Kebalik. Jadi kalau kita mau ngomong, kita harus pikir dulu. Kita mau ngomong apa, kita harus mikir dulu. Pasti adik-adik pernah kan dengar kata-kata seperti itu? Nah, ternyata kata-kata ini ada maknanya loh adik-adik. Kita kalau mau mengatakan sesuatu itu harus dipikir dulu, baru kita ngomong. Nah, ayat Amsal 18 tadi udah sangat terbukti banget adik-adik. Kalau hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi, kita harus menggunakan lidah, mulut, bibir kita ini untuk memperkatakan yang positif. Bukan untuk mengejek teman, bukan untuk menjelek-jelekan teman. Bukan bilang ke teman kamu kok pendek banget sih? Bukan untuk ngejek adik-adik, tapi untuk bilang kamu luar biasa, kamu hebat, kamu cantik, ya, kamu ganteng. Gitu adik-adik, bukan untuk mengejek, bukan untuk menjelekan, bukan untuk mengatakan hal yang negatif, tapi untuk mengatakan hal yang positif. Adik-adik pernah tahu nggak sih kalau katanya tanaman atau tumbuhan itu kalau dikasih kata-kata yang jelek, dia akan makin layu, semakin layu, lama-lama mati. Tapi kalau tumbuhan itu dikatakan, "Ih, kamu cantik banget sih, daun kamu bagus banget, kamu bertumbuh ya, kamu berbuah ya," justru dia akan bertumbuh, akan berbuah dengan sangat cepat dan sangat luar biasa. Kalau tanaman aja yang gak bisa ngomong, dia dikata-katain sama manusia yang jelek, dia dikatain yang jelek, dia bisa layu, dia bisa mati. Gimana hati kita teman-teman? Gimana dengan manusia adik-adik? Kalau tumbuhan aja dikatain yang jelek, dia beneran jadi jelek. Gimana kita manusia adik-adik? Jadi mulai sekarang, walaupun kalian masih kecil,
kalian belajar untuk memperkatakan sesuatu itu yang positif. Misalnya, setiap bangun pagi, berdoa, terus adik-adik pastikan ngacaan. Nah, di depan kaca adik-adik bilang gini, aku luar biasa, aku diberkati, aku dipakai Tuhan. Nah, itu kata-kata yang positif. Bukan kata-kata yang jelek yang tidak membangun adik-adik. Coba dipraktekkan ya, setiap kali bangun tidur, habis berdoa, atau lagi di kamar mandi, mau sikat gigi, lagi kaca nih, ngacaan ya, di depan cermin. Coba adik-adik bilang sama diri sendiri. Bilang, aku hebat, aku pintar, aku diberkati. Nah, seperti itu adik-adik. Nanti adik-adik akan diberkati sama Tuhan, akan menjadi anak yang hebat, akan menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang dipakai oleh Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, kita juga punya kuasa untuk memperkatakan yang positif. Misalnya untuk berkata, Indonesia sehat, Indonesia diberkati, Indonesia bersinar. Jadi bukan cuma kepada diri sendiri saja, tapi kita juga harus memperkatakan yang positif untuk bangsa kita, untuk teman kita, untuk keluarga kita, siapapun adik-adik. Ya, jadi kakak mau cerita nih adik-adik. Ceritanya waktu kakak SMP, kakak ini punya handphone, tapi nggak bisa buat tugas, nggak bisa bikin tugas video dan semuanya, karena memorinya emang kecil. Tapi suatu waktu, kakak ini percaya kalau setiap perkataan yang kakak keluarkan, kalau perkataan itu positif, itu akan jadi. Jadi waktu itu kakak belajar memperkatakan hal yang positif. Kakak tahu kakak nggak punya HP yang bagus, tapi kakak nggak bilang sama HP kakak yang lama, kamu jelek banget sih, memori kamu kecil banget, gitu. Enggak, kakak nggak bilang gitu. Tapi kakak bilang, handphone, kamu keren banget. Aku tahu aku nggak bisa bikin tugas, nggak bisa bikin video yang banyak sama kamu, tapi aku percaya aku punya handphone yang lebih bagus daripada kamu. Kakak perkatakan, Tuhan, aku pokoknya mau punya HP. Aku pokoknya mau punya HP yang bagus, yang bisa bikin tugas, yang memorinya banyak. Sampai akhirnya waktu itu kakak harus pergi outing adik-adik. Biasanya kalau kakak pergi outing, kakak tuh ada tugas video. Nah, kakak udah mulai pusing nih. Aduh, gimana nih? Kakak nggak punya handphone yang bagus untuk merekam video, nggak bisa karena memorinya kecil. Akhirnya kakak pakai mulut kakak berdoa, kakak deklarasi, kakak bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau punya handphone yang memorinya besar, bisa bikin tugas video, bisa bikin tugas apapun. Sampai akhirnya adik-adik, hari sebelum kakak berangkat keluar kota untuk outing waktu itu, tepat 1 hari sebelum kakak berangkat, kakak dapet handphone adik-adik. Tiba-tiba mama kakak ajak kakak ke counter HP, terus kakak beli handphone yang baru. Nah, sangat tidak disangka itu adik-adik. Kakak juga kaget waktu itu. Jadi hari ini kakak diajak mama pergi ke toko handphone. Besoknya kakak udah pergi outing adik-adik. Pas banget waktunya. Nah itu artinya kuasa perkataan adik-adik. Coba kalau kakak bilangnya, aduh handphonenya jelek banget, gak bisa bikin tugas. Yang ada kakak gak dapet handphone baru adik-adik. Kakak gak bisa kerjain tugas-tugas kakak. Nah itu adalah salah satu bukti kecil. Hal kecil yang kakak lakukan. Setiap pagi kakak pakai mulut kakak untuk berdoa, Tuhan, aku mau punya handphone baru. Nah akhirnya Tuhan mendengar semua doa kakak. Tuhan mendengar deklarasi yang kakak ucapkan. Akhirnya Tuhan kasih handphone baru adik-adik. Nah Tuhan itu luar biasa adik-adik, Tuhan itu keren. Kita dikasih kuasa untuk memperkatakan yang positif. Kalau Tuhan kakak sama Tuhan adik-adik kan sama nih. Kalau Tuhan aja bisa kasih kakak handphone, pasti setiap kali adik-adik mau minta sesuatu sama Tuhan,
Tuhan pasti kasih, asal adik-adik mau pakai mulut adik-adik ini untuk memperkatakan hal yang positif. Jadi ingat ya adik-adik, pesan kakak hari ini, setiap kali bangun tidur, coba setiap kali bercermin, adik-adik bilang, aku hebat, aku diberkati, aku luar biasa. Nah gitu adik-adik, oke? Jadi mulai sekarang kakak ajak untuk adik-adik mulai belajar memperkatakan hal yang positif dan stop mengatakan hal yang negatif, hal-hal yang menjelek-jelekan teman atau hal negatif apapun. Oke, sekarang kakak ajak kita sama-sama berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan setiap kami untuk terus mengatakan hal yang positif Tuhan. Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami sama-sama mau belajar untuk stop berkata perkataan yang negatif dan mulai untuk mengatakan hal yang positif saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengajarkan kami semakin hari semakin bertumbuh. Tuhan, biar lewat firman ini kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kalau sekarang kami akan melakukan aktivitas kami akan belajar, dan kami melakukan aktivitas lainnya biar Engkau yang menyertai setiap kami Tuhan, sampai nanti malam kami mau tidur. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semangat terus adik-adik, semangat. Dadah, God bless you.